Halo Bu Piri dan semua yang menonton. Di sini saya Nathaniel Farah Felicia akan mempresentasikan apa itu intellectual property rights. Jadi untuk pertama kita memiliki apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya intelektual baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini memberikan perlindungan hukum atas karya-karya original yang diciptakan seseorang atau sekelompok orang dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengkontrol penggunaan distribusi karya mereka. Hak eksklusif ini yaitu hak kita memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengadaptasi karya, baik untuk orang lain atau sekelompok orang yang ingin melakukan hal tersebut. Hak yang termasuk dalam hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral yaitu hak yang langsung melekat pada identitas sang pencipta sebagai membuat karya tersebut, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat dari karya ciptaan tersebut secara ekonomi. Jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta itu ada sastra, musik dan rekaman suara, lukisan dan gambar, fotografi, program komputer atau perangkat lunak, desain arsitektur, karya pertunjukan. Salah satu contoh dari hak cipta ini tuh hak cipta lukisan Van Gogh yang tidak boleh diklaim sebagai buatan orang lain selain Van Gogh itu sendiri. Kemudian ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 10 tahun dan bisa diperpanjang. Merek adalah tanda yang membedakan sesuatu produk secara grafis dari gambar, baik logo, nama, kata, huruf, angka, warna, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Hak merek bertujuan untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan penipuan. Hak merek ini juga memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama ya atau mirip untuk barang dan jasa yang serupa. Pelanggaran dari hak merek ini bisa dijatuhi tuntutan dan ganti rugi. Jenis-jenis merek itu ada merek dagang yang berbentuk barang, merek jasa di mana merek ini berbentuk jasa, merek kolektif, yaitu barang atau jasa yang bisa digunakan secara bersama dan harus ada quality control untuk memastikan quality barang tersebut tidak berubah. Kemudian pada merek juga ada indikasi geografis di mana contohnya itu penggunaan nama daerah pada sebuah produk seperti ubi cilembu yang merupakan indikasi daerah dari asal produk tersebut. Indikasi geografis bertujuan supaya hasil dari produk bisa digunakan secara bersama-sama dan menguntungkan daerah dari asal produk tersebut. Kemudian pada hak merek juga ada alasan kenapa bisa ditolaknya, yaitu ada penolakan secara objektif, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan dari barang jasa yang didaftarkan, dan kemudian ada penolakan relatif, di mana bersifat subjektif karena pengetahuan pihak yang memeriksa seperti merek memiliki kesamaan, menyerupai nama orang atau badan hukum, peniruan dengan lambang negara, peniruan cap resmi, dan menyerupai ciptaan orang lain kecuali dengan persetujuan. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata, ditekankan pelanggaran dengan hukum pidana. Contoh pelanggaran hak merek itu seperti contohnya itu gerai toko yang mencoba meniru branding dari Mixue dan menjual produk yang sama seperti es krim dan milk tea. Kemudian ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Dan hak paten ini bertujuan mempromosikan transfer teknologi untuk digunakan atau dikembangkan dan dipelajari lebih lanjut. Masa berlakunya hak paten ini tergantung tipe paten yang didapatkan oleh
seorang inventor tersebut. Paten yang ada di Indonesia yaitu paten biasa, di mana paten ini berbentuk invensi yang baru, mengandung minimal lebih dari satu langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri tanpa ada perubahan kualitas. Kemudian paten sederhana itu pengembangan dari proses atau produk yang sudah ada. Hal yang tidak bisa dipatenkan dalam hak paten yaitu invensi teoritis atau teori murni, proses atau produk yang bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum, metode pemeriksaan atau pengobatan, kemudian teori pada ilmu pengetahuan mencakup semua makhluk hidup selain jasa jasa trenik atau amuba. Invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, atau aturan yang atau metode yang melibatkan mental, permainan, dan bisnis. Dan juga presentasi mengenai informasi. Lisensi paten dan alih teknologi pada hak paten itu bersifat wajib dan digunakan sebagai sarana untuk alih teknologi. Kemudian perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan yang merugikan ekonomi Indonesia dan bentuk-bentuk alih teknologi seperti hak-hak sebelumnya itu ada transfer material, transfer rancangan bangunan, blueprint, dan desain formula, kemudian alih kemampuan dari pakar atau transfer ilmu pengetahuan kepada yang mendapat lisensi untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Dan kemudian contohnya hak paten itu ada kayak foldable phone dari Samsung yang tidak boleh ditiru oleh brand lain. Hak desain industri, yaitu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap bentuk, konfigurasi, komposisi, garis, atau warna, atau gabungan dari ketiga bentuk tersebut secara 3 dimensi atau 2 dimensi, dan memberikan kesan estetik kepada yang ingin membeli. Elemen pada hak desain industri meliputi bentuk atau konfigurasi produk, komposisi warna atau warna pada produk, komposisi garis atau warna pada produk, gabungan dari bentuk, konfigurasi garis, dan warna produk, dan di mana untuk hak desain industri itu jangka waktunya 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Subjek pada hak desain industri itu ada pendesain. Jika desain yang dibuat itu ada dalam hubungan dinas, maka yang memberi pekerjaan kepada desain itu yang mendapatkan hak dari desain industri ini. Namun jika hubungan swasta yang memberikan pendesain ini pekerjaan untuk mendesain, maka yang mendapat haknya adalah pendesain tersebut. Hak desain industri juga tidak bisa diperpanjang supaya adanya peralihan desain atau lisensi. Dan hak desain industri juga bisa beralih dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang legal, sama seperti hak cipta. Salah satu contohnya yaitu desain pada botol minum seperti aqua dan le minerale yang bisa kita lihat sehari-hari. Lalu apakah IPR itu penting? Menurut saya IPR itu sangat penting karena IPR atau Intellectual Property Rights ini memiliki konsep yang mirip dengan HAM dan memastikan karya dari seorang pencipta tidak diplagiarisasi. Dan juga karena adanya hak moral dan hak ekonomi tersebut yang tadi disebutkan pada hak cipta, itu bisa untuk menjaga integritas secara ekonomi dan secara invensi dari karya-karya yang diciptakan oleh orang lain dengan pengetahuan bahwa karya mereka tidak akan diplagiarisasi atau dibuat tiruannya. Sekian, terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya.